Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Hanif Furudin dengan NIM 2400034055 dari Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang inilah kisahku. Kisah ini dimulai dari tanggal 4 Juli 2006 di sebuah desa kecil bernama Desa Nambah Dadi di Provinsi Lampung. Lahir dari kedua orang tua yang seorang tenaga pendidik, membuat saya dari kecil diajarkan tentang pendidikan, baik pendidikan etika, pendidikan moral, pendidikan akademik, dan juga pendidikan agama. Saya memulai jenjang akademik yaitu TK, memasuki TKIT Darul Furqon, di mana di situ juga diajarkan agama yang bahkan saya masih ingat sampai sekarang, seperti kisah Nabi, hafalan doa-doa, dan lain-lain. Fun fact-nya, saya salah satu dari sekian banyak siswa di TK tersebut yang sudah lancar membaca ketika lulus dari TK. Lanjut ke SD, saya bersekolah di SD Negeri 1 Nambah Dadi yang dimana itu lokasinya dekat dengan rumah. Saya beberapa kali mengikuti perlombaan, tapi qadarullah tidak juara, tapi tidak apa-apa. Juga selama menempuh perjalanan sekolah di SD tersebut, alhamdulillahnya saya diberikan peringkat kelas dan peringkat 1 selama dari kelas 1 sampai kelas 3. Namun qadarullah juga di kelas 4 semester 2 kelas 4 semester 1 ranking saya turun menjadi ranking 2. Di situ hati saya benar-benar sedih, kayak benar-benar sedih banget, karena ibaratnya rasanya pertama kali jatuh, tapi dengan baiknya, dengan sayangnya orang tua saya menyemangati bahwa mau jatuh berapa kali juga tidak masalah, asalkan kita bisa bangun, bangkit lagi, berjuang lagi. Untuk hasil serahkan kepada Allah. Lanjut ke SMP, saya bersekolah di SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, di mana sekolah tersebut jauh dari rumah saya, yang menyebabkan menyebabkan saya sulit mendapatkan teman, karena anak-anak lain rata-rata teman SD-nya ada yang masuk ke SMP tersebut, tapi dari SD saya hanya saya sendiri yang masuk SMP tersebut. 2 tahun berjalan, saya juga sedikit punya teman, dan karena COVID juga akhirnya benar-benar menjadi anak yang hampir tidak punya teman. Alhamdulillah juga dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk peringkat 1 saya juga berterima kasih kepada guru-guru semua yang telah mengajarkan saya, orang tua yang terus mendukung saya, dan teman-teman yang mensupport saya. Lanjut ke SMA, di mana pada tahun pertama itu masih COVID-19, sehingga sekolah juga masih luring, masih online. Dan pada semester 2-nya, semester 2 mau naik kelas 2, mulai sekolah offline. Di situ saya tidak mau mengulangi kejadian yang sama pada saat SMP, di mana saya hampir tidak punya teman, sehingga di masa SMA saya banyak-banyak mencari teman. Tetapi karena keasikan mencari teman tersebut, terkadang lupa dengan akademik, menyepelekan sekolah. Tapi tidak sampai yang membolos sekolah ataupun yang lain, sekedar mungkin tidak belajar atau mengerjakan PR mendadak. Alhamdulillah juga selama SMA saya dari kelas 1 sampai kelas 3 diberikan oleh Allah nikmat
nikmatnya yaitu menjadi peringkat 1 di kelas. Di situ saya juga mendapatkan guru-guru yang sangat baik, teman-teman yang sangat-sangat mensupport saya. Saya mengikuti organisasi Kirsya Ali. Di situ saya diajarkan bagaimana cara berpikir, diajarkan cara membuat sebuah karya tulis, dan sekali mengikuti lomba. Tapi qadarullah juga hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Karena sudah dari kelas 1 sampai kelas 3 saya mendapatkan peringkat 1, saya dengan pedenya bahwa saya lolos SNBP. Tapi ternyata kenyataan memang tidak sesuai ekspektasi. Kenyataan memang tidak seindah ekspektasi. Di saat saya dengan pedenya dan orang-orang lain belajar untuk UTBK, saya pergi asik bermain, main game, dan pas pengumuman ya warna merah. Di situ saya benar-benar merasa jatuh seperti tidak ada harapan lagi untuk kuliah. Tapi lagi dan mungkin akan seterusnya, orang tua saya benar-benar sangat baik, sangat menyayangi saya, memberikan dukungan, dorongan supaya tidak menyerah, bahwa masih banyak cara lain untuk kuliah. Akhirnya setelah banyaknya dukungan dari orang tua, dari orang-orang terdekat, saya bertekad bahwa masih ada jalan lain untuk menempuh pendidikan yang selanjutnya. Saya di situ mulai belajar dan terus belajar untuk menghadapi UTBK yang akan datang. Saat sebelum melakukan UTBK, orang tua saya menawari saya untuk mencoba mendaftar di swasta. Tapi dengan berat hati saya berpikir bahwa swasta pasti akan mahal. Tapi orang tua saya terus meyakinkan saya bahwa saya harus fokus belajar saja. Untuk uang biar orang tua yang mikirin. Dari situ saya berangkat ke Jawa sendirian di tempat saudara saya di Solo. Saya beberapa kali ikut tes pendaftaran kedokteran swasta dari UII, UMS, bahkan sampai UAD, UMY juga. Dan qadarullah, alhamdulillahnya saya bisa diterima di universitas yang tercinta ini, Universitas Ahmad Dahlan. Di situ saya merasa bangga, bahagia, senang, bersyukur. Dan alhamdulillah juga setelah mengikuti tes UTBK, hasilnya lolos untuk tes UTBK. Tapi karena di situ saya mengambil jurusan teknik mesin, akhirnya saya berpikir lagi. Setelah semua usaha yang dilakukan, saya memilih fakultas kedokteran sebagai pilihan saya, sehingga sekarang saya bisa membuat tugas video untuk tugas soft skill Universitas Ahmad Dahlan. Kesimpulan dari kisah saya selalu mengingat pesan orang tua saya, mau berapa kali pun jatuh, mau berapa kali pun ditimpa musibah, tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Apabila sudah berusaha dan berdoa, maka hasilnya serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, itu yang terbaik untukku, untuk lingkungan, untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.